Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Menanggapi perkembangan terbaru terkait rekomendasi Ombudsman maupun Komnas HAM kepada Presiden untuk menindaklanjuti isu TWK KPK, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan perlu diadakan pertemuan khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden untuk memperjelas polemik dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyampaikan Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pan-RB dan BKN telah mengkonfirmasi pelaksanaan TWK beserta instrumen tes lainnya dinilai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKN dan Kementerian Pan-RB selaku pihak yang membantu KPK dalam pelaksanaan TWK. User itu kan KPK sendiri gitu. Yang dilakukan oleh mitra kerja kami di Komisi 2 ya sudah sesuai dan mereka tidak bisa membuka, misalnya katakanlah bagaimana yang seperti dipersoalkan orang kan, kenapa ada tesnya begini, tesnya begitu dan segala macam itu kan nggak bisa dibuka ke publik selain seizin dari si user. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro berharap hal ini tidak terus-menerus menjadi polemik di masyarakat karena dinilai bisa mengganggu kinerja penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan bisa kritis dalam menerima informasi yang berbeda. Lembaga-lembaga lain yang punya tupoksi untuk men-screening ya, duduk satu meja, susun formulasinya, buat simulasinya, bikin pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan sehingga tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Elisa dan Edo TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan akses internet guna mendorong digitalisasi di masyarakat, khususnya di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Ditemui usai rapat tertutup Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Kresna Dewanata menuturkan, dengan dimulainya aktivitas sekolah dan dunia kerja di tengah pandemi, masyarakat membutuhkan kecepatan jaringan untuk menopang proses belajar dan bekerja sehingga tidak terjadi diskriminasi informasi akibat blank spot. Untuk itu, Kresna berharap Kemenkominfo dapat merealisasikan target pembangunan 4.000 Base Transceiver Station atau BTS di titik-titik blank spot. Jaringan yang ada di daerah 3T juga segera diselesaikan. Jadi kita berharap nanti Indonesia benar-benar merdeka sinyal. Kita tahu sendiri menghadapi situasi new normal berikutnya, kecepatan jaringan itu sudah menjadi keniscayaan. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori menambahkan, anggaran yang dimiliki Kemenkominfo saat ini masih terbilang minim untuk membangun Base Transceiver Station atau BTS di tanah air, yakni hanya sekitar 20 triliun rupiah. Meski begitu, ia berharap Kemenkominfo bisa merealisasikan target program tersebut secara merata. Kalau misalkan secara bisnis menguntungkan, pasti BTS dibangun oleh operator. Tapi ketika secara bisnis tidak menguntungkan, pasti negara harus hadir supaya secara signal maupun di era digital ini semua menikmati untuk kepentingan masyarakat. Tian dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balik DPR RI mengapresiasi langkah progresif mahasiswa yang turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan nasional melalui audiensi Balik DPR RI dengan BEM Universitas Indonesia terkait rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya menyampaikan apresiasi terhadap langkah mahasiswa yang terlibat aktif dalam proses penyusunan RUU. DPR RI terbuka dalam menerima kajian dan masukan dari masyarakat sipil termasuk kelompok mahasiswa. Masukan dari mahasiswa ini akan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tersebut. Mereka memadukan kekuatan politik dengan saintifik ya. Jadi mereka ada hasil kajian, bukan hanya kemudian aspirasi semata-mata. Ini kalau seperti ini kultur demokrasi kita boleh berharap lah ada sebuah langkah-langkah yang lebih kualitatif dalam proses khususnya kebijakannya.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra menyampaikan, Aliansi BEM UI menyoroti urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, mengingat masih banyak diskriminasi yang terjadi, baik PHK hingga kekerasan. Dan kami akan mengawal bersama segenap elemen masyarakat sipil agar RUU yang telah 17 tahun mandek ini bisa segera disahkan gitu, karena ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak segenap warganya termasuk pekerja rumah tangga. Amita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Sosial terkait bansos untuk anak yatim piatu disepakati. Setelah jeda berikut. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Sosial menyepakati bantuan sosial untuk anak yatim atau piatu dan yatim piatu, mengingat semakin banyak anak kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu di Indonesia. Namun saat ini difokuskan pada pengumpulan data seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Masih dinamis dihitung karena data dari Pemda belum masuk, tapi sudah dipetakan untuk usia anak sekolah dan usia yang belum sekolah. Nah itu tentu berbeda, yang sudah sekolah dengan yang belum sekolah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan juga mendesak Kementerian Sosial bersinergi dengan Pemda di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan pada seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu. Selain itu, perlu berkolaborasi dan berkoordinasi untuk pengasuhan anak yatim atau piatu dan yatim piatu agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kita tidak ingin bahwa ada yang tidak terdata atau data ganda gitu ya, yang kerap kali selalu muncul di dalam proses pendataan, termasuk juga soal data-data anak-anak yatim piatu korban COVID-19 ini. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim atau piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Alfat dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mengatasi menurunnya kualitas pendidikan, anak putus sekolah dan kekerasan terhadap anak, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek mengkoordinasikan pada Pemda untuk menjalankan pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat dan sebaiknya mewajibkan menerima vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ali Zambroni mengatakan banyak masalah yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring, terutama potensi penurunan kualitas pendidikan dan biaya yang dikeluarkan. Semakin tertinggal jauh, ya, kualitasnya sangat berbeda antara pembelajaran online dengan tatap muka, itu sangat berbeda jauh. Dan yang itu pertama, kedua mahal. Dan yang ketiga tidak maksimal. Anggota Komisi 10 DPR RI Ali Zamroni menambahkan, terkait Pemda yang belum mau melakukan PTM karena khawatir penularan COVID-19, Kemendikbudristek perlu melakukan pemantauan secara berkala. Untuk itu perlu juga mewajibkan vaksinasi bagi tenaga pendidik di sekolah yang akan melakukan PTM. Kerjasama yang baik akan menekan potensi lonjakan kasus COVID-19 di sektor pendidikan sambil meningkatkan kualitas pendidikan. Sudah di level 3, boleh melakukan pembelajaran tatap muka, dan daerah-daerah blank spot yang sudah sinyal, silahkan pembelajaran tatap muka dimulai. Sebelumnya dalam rapat kerja di Komisi 10 DPR RI, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan 63% sekolah di Indonesia yang berada di PPKM level 1, 2, dan 3 bisa melaksanakan PTM. Hilman dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah terus mendorong percepatan program vaksinasi COVID-19 selain terus menghimbau disiplin protokol kesehatan sebagai kunci pengendalian COVID-19. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Iketut Karyasa mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan seluruh Pemda untuk mengupayakan pemerataan program vaksinasi sehingga tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah sekarang melalui Menteri Kesehatan bersama dengan seluruh jajaran, kemudian semua kementerian, itu bagaimana memaksimalkan vaksinasi ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa menambahkan, percepatan program vaksinasi perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur penunjang lainnya, sehingga pada awal tahun 2022 nanti, herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia sudah terbentuk. Pemerintah sekarang sudah berusaha mencari beberapa vaksin, bukan saja dulu Sinovac, AstraZeneca, kemudian ada Pfizer, kemudian ada Johnson & Johnson, kemudian ada Coronavac juga. Nah, itu semua daya upaya. Berdasarkan data Kemenkes RI, hingga 2 September 2021 sore, total vaksinasi dosis 1 sebanyak 31,32%, dosis 2 sebanyak 17,84%, sementara penerima dosis 3 sebanyak 45,52%. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI menyoroti penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 atas perubahan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir migas yang berpotensi menghilangkan skema lelang dalam pembangunan proyek pipa gas. Dalam rapat dengar pendapat perdana Komisi 7 DPR RI dengan Komite BPH Migas yang baru dilantik, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti penerbitan permen yang berpotensi menghilangkan kewenangan BPH Migas dalam penyelenggaraan lelang. Ia mengingatkan kewenangan BPH Migas dalam hal penyelenggaraan lelang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 secara jelas dalam pasal 46 ayat 3F. Masa nggak perlu lelang? Jadi artinya rezim ini menjadi kekuatannya ada di Kementerian SDM. Kalau begini, apa masih perlu BPH Migas ya? Nah, ini juga menyebabkan justru tidak terkendalinya, bisa-bisa bengkak juga biaya tol fee, ya, biaya distribusi, biaya niaga. Tentu nanti bisa-bisa harga gas di end user-nya ini bisa juga di atas $6. Lebih lanjut, Andi Yuliani Paris meminta permasalahan ini harus didiskusikan bersama antara BPH Migas dan Kementerian ESDM. Ya, nah tentunya permen-permen yang memandulkan peran BPH Migas untuk melelang, ini sebenarnya permasalahan yang harus didiskusikan dengan baik ya oleh Kementerian SDM dan BPH Migas ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Merespon masukan masyarakat terkait pengadaan multivitamin di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memutuskan untuk membatalkan pengadaan multivitamin tersebut. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pengadaan vitamin yang akan dilakukan oleh Sekjen DPR RI dimaksudkan sebagai wujud antisipasi penyebaran COVID-19 dan untuk meningkatkan imun tubuh para pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI. Mengingat kasus positif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bulan Agustus lalu cukup tinggi, mencapai 551 kasus. Pagu anggarannya itu 2,09 juta pagu anggarannya. Setelah mendengar masukan publik
terutama keinginan dari teman-teman wartawan di DPR. Tadi pagi jam 10 saya putuskan untuk dibatalkan pengadaannya. Namun setelah mendengar masukan publik, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memutuskan untuk membatalkan pengadaan program multivitamin tersebut. Indra juga menyebut pengadaan vitamin tersebut tidak ada hubungannya dengan anggota DPR RI karena para anggota Dewan telah di-cover oleh asuransi. Paket vitamin tersebut sebelumnya direncanakan untuk mengantisipasi virus COVID-19 bagi para pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI. Nah, paket-paket ini berbentuk vitamin yang akan kita sampaikan memang untuk dalam rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran COVID di lingkungan DPR. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, karena anggota DPR sudah di-cover oleh asuransi. Teresia dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi berbagai elemen masyarakat yang telah turut aktif bergotong royong untuk mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Dalam konferensi pers saat menghadiri acara pembukaan sentra vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Maming 69 Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan di masa pandemi ini, selain memperjuangkan pemulihan ekonomi, keselamatan rakyat juga menjadi yang utama. Puan menegaskan yang dibutuhkan saat ini adalah mayoritas masyarakat Indonesia tervaksinasi agar Indonesia dapat kembali sehat. Dimanapun kita bisa lakukan, kita lakukan. Saya siap untuk bergotong royong dalam melaksanakan vaksinasi bersama dengan rakyat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih rendah vaksinasinya atau respon positif untuk mau vaksinnya rendah, itu justru kita harus jemput bola. Kita harus datang ke tempat-tempat tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan program vaksinasi nasional harus terus dilakukan percepatan, salah satunya dengan melibatkan elemen masyarakat. Rasa hampir setiap dari kita punya pengalaman sendiri, bagaimana mungkin diri sendiri atau keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita terpapar COVID ya, sehingga kesadaran untuk melakukan vaksinasi itu sangat tinggi dan bisa dibuktikan banyaknya orang yang hari ini ikut vaksinasi. DPR akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah, juga segala aktivitas penanganan pandemi. Alfat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yustili Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.